Salam bahagia untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, saudaraku. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang mengajarkan Dharma kepada para pemuda. Tentu saja, Bapak, Ibu, sahabatku, pasti punya pengalaman yang lebih menarik dan dengan pengalaman yang berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita membuat para pendengar kita, khususnya pemuda, menjadi tertarik untuk ikut mendengarkan Dharma, untuk ikut belajar Dharma, untuk ikut menggali Dharma. Oleh karenanya ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui dari para pendengar kita. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana usia-usia mereka, latar belakang pendidikan para pendengarnya. Apakah mereka anak SMP, SMA, atau perguruan tinggi? Loh, kenapa? Ya, tentu saja agar kita bisa menyesuaikan topik yang kita ambil dan juga kita bisa menyesuaikan gaya dalam menyampaikan materi. Yang kedua, Bapak Ibu sahabatku yang berbahagia, seorang pembicara, seorang Dharmanuta sudah menentukan tema yang tepat, yang cocok untuk disampaikan. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan hal yang ingin kita sampaikan. Misalnya saat Waisak kita tentukan topik tentang seputar Waisak, Asada seputar Asada, Katina, Magapuja, atau acara lain. Ini harus kita sesuaikan dengan topik-topik yang ingin kita ambil. Tetapi tentu saja kita bukan bicara hanya secara teoritis saja. Kenapa? Karena topik yang ingin kita kupas adalah meluas dan akhirnya menukik pada topik pembahasan. Kemudian tentu saja selain itu dalam menyampaikan materi kita harus memiliki suara yang jelas dan bervariasi, tidak monoton. Mungkin suara kita keras, tapi monoton keras terus. Ya, disinilah kita harus memiliki variasi-variasi. Bisa dengan merendahkan suara kita, bisa meninggikan, bahkan memberikan penekanan terhadap topik yang ingin kita sampaikan. Agar apa? Agar tidak monoton. Kontak mata dengan para pemirsa merupakan kunci yang tak boleh kita abaikan. Mengapa? Karena kita memiliki perhatian kepada para pendengar. Dan pendengar pun akan memperhatikan, akan respek terhadap siapa yang menyampaikan Dharma tersebut. Kenapa? Ada kontak. Dalam memelihara kontak mata, kita tidak hanya terpaku pada sisi kiri atau sisi kanan, sisi depan atau belakang, tetapi semuanya menyeluruh. Tentu bergantian. Sesekali ke kiri, sesekali ke depan, ke kanan, ke belakang. Menyeluruh. Kita perhatikan, ada nggak pemirsa yang ngantuk? Ada nggak pemirsa yang sedang aktif main HP-nya? Itulah. Sehingga eye contact kita bisa jaga. Sebagai seorang Dharmaduta, tentu kita tidak terpaku di podium saja. Kita bisa berjalan. Tentu jalan keluar mimbar, keluar podium adalah untuk menyampaikan topik atau materi yang lebih mengena, lebih mendekatkan kepada umat, bukan tanpa tujuan yang jelas. Dalam menyampaikan bimbingan Dharma, seorang Dharmaduta, seorang penceramah tentunya bisa menyelingi dengan humor. Tapi ingat,
Humor hanya sekadar saja. Jangan dari awal sampai akhir kisahnya, akhir ceramahnya, semuanya tertawa terbahak-bahak. Ingat, seorang Dharma Duta adalah penyampai Dharma, bukan pelawak. Humor boleh, sah-sah saja, sepanjang masih dalam batas-batas kewajaran. Tentu, seorang Dharma Duta pun harus memperhatikan respek para pendengarnya. Misalnya, bila kita melihat ada tanda-tanda pendengar mulai ngantuk, kita alihkan topik yang membuat mereka segar kembali. Ajak mereka gembira, ikut kembali dalam suasana mendengarkan Dharma. Karena apa? Karena Dharma yang kita sampaikan sebagus apapun, bila pendengarnya ngantuk, mungkin ada yang salah dalam gaya penyampaian kita. Ini perlu kita koreksi. Lalu kita tegaskan kembali. Tujuan kita menyebarkan Dharma, menyampaikan Dharma adalah agar para pendengar, para pemirsa, para pemuda yang ikut mendengarkan bisa mempraktekkan apa yang kita sampaikan saat itu. Dan bisa mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah. Oleh karenanya kita berikan contoh-contoh yang aktual, yang sesuai dengan level mereka, yang bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak perlu terlalu tinggi, terlalu mengawang-awang. Ingat, Dharma yang kita sampaikan harus membumi. Dengan bahasa gampangnya adalah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia, selesai kita menyampaikan dari awal sampai akhir, jangan lupa kita buat kesimpulan. Kalaupun kita mau mencari kesimpulan dari para pendengar, para pemirsa, silakan. Yang penting topik hari itu, topik yang kita sampaikan ada kesimpulannya. Semoga Dharma yang kita paparkan bermanfaat untuk orang banyak. Semoga uraian yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.